Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Al-Hamra yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai khatib, kami menghimbau kepada diri kami dan kepada seluruh kaum muslimin, mari sama-sama selalu berusaha untuk meningkatkan nilai iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan seluruh perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Karena dengan predikat takwa itulah hamba Allah, kita sebagai hamba Allah akan menjadi hamba yang mulia baik di dunia dan di akhirat kelak. Hadirin melihat Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa alaihi salam adalah nabi yang mendapatkan gelar kalimullah. Artinya nabi yang mampu berdialog langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Nabi Musa didatangi oleh kaumnya, yakni kaum Bani Israel, di mana kaumnya ini adalah orang yang miskin. Namun dengan kemiskinannya dia senantiasa bersabar dan bersabar, menjalani kehidupan dengan penuh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun suatu ketika sang istri berbicara dengan suaminya, mengatakan, wahai suamiku, kita tahu bahwa Musa adalah seorang nabi. Maka hendaknya kita sowan, kita datang kepada Nabi Musa. Kita minta kepada Nabi Musa, barangkali kita diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala atas doanya. Lalu kemudian sang suami pun mengatakan, baiklah, Nabi Musa memang seorang nabi dan doanya pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu pergilah kedua suami istri ini menghadap Nabi Musa alaihi salam, mengadukan perkara tentang kemiskinan yang dialaminya. Dia mengatakan, wahai Nabiullah Musa, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kami ini diberikan kekayaan sebagaimana
hamba-hamba Allah yang lain. Lalu kemudian Nabi Musa pun merespon dengan sepenuh hati. Dan Nabi Musa kemudian memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa memohon, "Ya Allah, telah datang kepadaku dari umatku yang keadaannya sangat memprihatinkan karena kemiskinan yang dialami, ya Allah. Aku mohon kepada Engkau, ya Allah, berikanlah ia karunia rizki, berilah harta yang melimpah kepadanya." Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Wahai Musa, katakan kepada umatmu yang mengadu itu bahwa permintaannya aku kabulkan, namun dengan syarat aku memberikan kekayaan kepada dia hanya tempo 1 tahun. Setelah itu dia akan kembali miskin seperti biasa." Lalu kemudian Nabi Musa pun menyampaikan kepada suami istri yang miskin ini bahwa Allah akan memberikan kekayaan kepada mereka berdua, namun dengan catatan hanya tempo 1 tahun, dan setelah itu dia akan menjadi orang miskin kembali. Subhanallah. Orang ini sangat antusias dan sangat bergembira dan penuh haru, bersyukur kepada Allah karena ternyata keinginannya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun dalam tempo waktu 1 tahun dia menjadi orang yang kaya. Seiring waktu, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kekayaan yang melimpah ruah, yang luar biasa, sehingga keluarga ini menjadi keluarga yang kaya raya. Lalu kemudian dalam perjalanannya sang istri pun berkata kembali kepada sang suami, "Wahai suamiku, karena kita sekarang menjadi orang yang kaya raya, diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ingatlah wahai suamiku bahwa harta ini adalah titipan. Oleh sebab itu saya punya gagasan, saya punya niat, mumpung kita menjadi orang yang kaya raya hari ini wahai suamiku, saya ingin mensedekahkan harta titipan ini kepada orang-orang fakir miskin, kepada orang-orang yang membutuhkan, kepada orang-orang yang berkekurangan." Suaminya kemudian menimpali, "Baiklah wahai istriku, saya setuju apa yang menjadi niatmu. Mumpung kita diberikan harta oleh Allah, mari kita sedekahkan, kita infakkan kepada saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita yang membutuhkan, yang dia dalam keadaannya sangat miskin seperti dulu kita yang mengalaminya." Hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala kemudian suami istri ini setiap hari sibuk melayani para musafir-musafir, melayani para orang-orang miskin untuk memberikan makan, untuk memberikan sedekah, untuk memberikan minum dan lain sebagainya sesuai dengan kebutuhan masing-masing setiap hari. Karena dia sudah menjadi orang yang kaya raya dan hartanya Allah berikan dari jalan yang tidak disangka-sangka. Seiring perjalanan waktu sampailah kemudian 1 tahun tiba saatnya. Namun dia masih terus sibuk memberikan dan membagikan hartanya, memberikan makanan, minuman, kemudian menginfakkan hartanya pada musafir dan kepada orang-orang yang membutuhkan, terutama kepada tetangga-tetangga sekitarnya. Ketika kemudian berjalan 1 tahun, Nabi Musa pun melihat ini orang kok masih terus membagikan harta bendanya,
masih terus melayani orang-orang yang membutuhkan, terutama para musafir. Padahal ini sudah lebih dari setahun. Tapi anehnya kekayaannya masih terus berkembang dan berkembang. Lalu kemudian Nabi Musa mencoba untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, dulu aku bermunajat memohonkan kepada umatku yang miskin, yang sekarang sudah menjadi kaya raya, dan engkau berjanji bahwa kekayaan yang dimiliki hanya sebatas 1 tahun. Namun saya lihat sekarang sudah setahun lebih ya Allah. Ternyata engkau masih memberikan kekayaan kepada mereka sehingga dia terus masih sibuk melayani orang-orang fakir miskin. Ada apa ya Allah? Ternyata engkau tidak menepati janjimu. Kemudian Allah mengatakan, wahai Musa, ketahuilah, memang benar dulu saya pernah mengatakan bahwa jatah yang saya berikan kekayaan kepada orang fakir miskin ini hanya 1 tahun. Namun seiring waktu ternyata orang ini mampu melakukan apa yang saya inginkan. Dia aku berikan rizki, dia aku berikan materi sehingga dia menjadi kaya raya. Namun dengan kekayaan itu dia mampu menyalurkan hartanya di jalanku. Dia mampu membagikan hartanya kepada orang-orang fakir miskin. Maka wahai Nabi Musa, wahai Musa, ketahuilah, saya hanya memberikan 1 pintu rizki. Namun ternyata hambaku ini menyalurkan dari berbagai pintu rizki. Di sana ada musafir, di sana ada fakir miskin, di sana ada orang-orang yang membutuhkan, dan dia selalu bersabar untuk melayaninya, menginfakkan dan menyalurkan hartanya. Maka dari itu, hai Musa, aku berikan jatah seluas-luasnya kepada dia, karena dia mampu menyalurkan dan mampu mengemban amanah yang aku berikan. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah gambaran harta yang kita infakkan, yang kita sedekahkan kepada hamba-hamba Allah. Kita sedekahkan untuk mencari ridha Allah. Kita sedekahkan di jalan Allah, membantu fakir miskin, membantu anak yatim, duafa dan sebagainya. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pasti dan pasti akan diganti, dan pasti akan terus berkembang harta yang Allah titipkan kepada orang-orang tersebut. Maka Allah mengatakan, wa ma anfaqtum min khairin fahuwa yukhlifuh. Apa saja yang engkau berikan, yang engkau infakkan dari harta, fahuwa yukhlifuh, maka dia akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berada di bulan yang mulia, di bulan suci Ramadan, bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan yang merupakan fastabiqul khairat, bulan yang kita dianjurkan bisa berlomba-lomba dalam meraih kebaikan, baik kebaikan yang bersifat spiritual, yang bersifat ritual, maupun kebaikan-kebaikan yang bersifat non-ritual, yakni dengan bersedekah. Maka Rasulullah SAW menyatakan, afdhalus sadaqah sadaqatun fi syahri Ramadan. Sedekah yang paling utama adalah ketika sedekah itu dikeluarkan pada saat bulan Ramadan. Bahkan di bulan Ramadan ini ketika kita memberikan buka puasa, bersedekah dengan memberikan takjil kepada orang-orang yang berpuasa, maka nilai pahalanya sama pahalanya dengan orang yang melaksanakan puasa, tidak sedikit dikurangi dari pahala yang dia raih. Subhanallah, Ramadan telah berjalan
13 hari. Sudahkah kita menyisihkan harta, sebagian harta terbaik kita dalam rangka untuk mencari keridhaan Allah, dalam rangka untuk membantu para fakir miskin, dalam rangka untuk membantu masjid, mengisi kepada tromol-tromol yang telah dijalankan oleh panitia-panitia masjid? Ketahuilah hadirin dimulakan Allah Subhanahu wa taala, itu semua akan dibalas oleh Allah dengan balasan yang melimpah, dengan balasan yang sungguh luar biasa, sebagaimana kisah umat Nabi Musa alaihi salam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuka pintu hati kita untuk kita mampu menyisihkan sebagian harta yang kita miliki untuk kita salurkan kepada orang-orang yang membutuhkan, sehingga nanti kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala melalui pintu yang disebut dengan babus sedekah. Bagi orang yang berpuasa dipanggil melalui pintu babur rayyan. Bagi orang yang bersedekah maka akan dipanggil dari pintu babus sedekah. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melakukan dua hal ini. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'an wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatan